kita lihat 98, Ya. betapa kuatnya Soeharto itu. Oke. Ya kan? Mayoritas tuh Golkar menang 70% gitu. Tapi kan Soeharto bisa tumbang. Ya kan? Nggak ada yang nggak bisa tumbang di dunia ini. Begitu juga dengan berarti ke pemakzulan. kita belum bicara ke sana. Kita melihat dulu ini masuk nggak barang ini. Udah agak sedikit saya bilang tadi bahwa yang disasar sebenarnya bukan pada hak angket. Hak angket ini opsi terakhir. Opsi pertama yang diminta adalah memakzulkan presiden karena diduga ada banyak tuntutan di situ ketika presiden menggunakan kekuasaannya secara tidak on the track gitu. Nah, itu yang kemudian dikritisi. Berarti arahnya ke presiden sebenarnya. Arahnya ke presiden sebenarnya kalau bacaan politiknya seperti itu, Mas. Saya ke Bang Tantimin. Kalau tadi menyampaikan bahwa hak angket itu tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Kira-kira apakah ada misi lain atau target apa yang kira-kira bisa dicapai dari hak angket itu? Ya, kalau saya rasa ini kan hak angket itu pertama diutarakan oleh paslon 03. nomor 3. Ya. Pak Ganjar menyampaikan itu sehari setelah pemilu. Ya. Tanggal 15 beliau menyampaikan. Setelah quick count tepatnya. Setelah quick count, ya. Jadi menyampaikan seperti itu ya mungkin begitu beliau melihat hasil dari quick count. Nah, saya pikir ini karena ya biasa sajalah seorang pasangan calon melihat hasil seperti itu kemudian dia melontarkan pendapatnya atau sarannya seperti itu. Karena beliau juga alumni dari DPR. Dia juga mengetahui bagaimana hak seorang anggota DPR yang diatur oleh undang-undang. Termasuk di sini adalah hak angket. Dan pada pemilu sebelumnya juga itu sudah pernah diutarakan, tapi akhirnya angket ini tidak jelas rimbanya. Nah, ini memang kalau saya melihat ya memang diutarakan oleh seorang pasangan calon lah. Tapi kalau saya melihat lebih jauh, kalau misi ini ujungnya kepada pemakzulan presiden, saya rasa juga tidak keburu waktu. Kenapa? Karena sekarang adalah bulan Februari. Maret berarti masih reses. Maret nanti baru masuk sidang DPR. Hak angket diusulkan oleh minimal 25 orang anggota DPR dan minimal lebih dari satu fraksi. Itu diusulkan, dibawa ke dalam rapat paripurna, dan itu kau disetujui oleh separuh jumlah anggota DPR, dan diambil putusan lebih dari separuh yang hadir. Artinya ini juga tidak mudah. Kenapa? Karena akan ada perlawanan dari pihak yang kubu sananya lagi. Nah, kita lihat di kubu misalnya kubu nomor 2, mereka juga akan berusaha, karena di situ ada partai Golkar, ada partai Gerindra, Demokrat, PAN, dan juga mereka memiliki suara hampir lebih kurang 46% kalau saya melihat. Tapi kalau suaranya ada untuk pasangan nomor 1, nomor 3, kalau itu digabung itu bisa sampai 56%. Kalau itu semuanya solid. Nah, itu nanti dibawa ke DPR, sidang paripurna DPR, kalau setuju itu baru jadi hak angket. Kemudian hak angket itu prosesnya juga cukup lama. Itu selama 60 hari. 60 hari ke depan. Jangan buru-buru nanti presidennya sudah habis masa periode. Karena presiden berakhir sampai dengan tanggal 30 Agustus. 31 Agustus. 30 September. 20 Oktober. 60 hari, saya potong Pak, 60 hari itu maksimal. Berarti kalau sebelum 60 hari enggak apa-apa. Ya, dia itu maksimal. Masa kerjanya 60 hari. Maksimal. Nah, masa jabatan presiden itu sampai dengan 30 Oktober. 30 September, 1 Oktober berganti presiden terbaru. Artinya sekarang sisa sekitar 5-6 bulan. Apakah ini keburu? Nah, ini kembali kepada DPR. Nah, dan juga saya pikir ini juga artinya ini juga kerja keras juga kalau itu mau digulirkan ya. Tapi kembali juga kepada mekanisme, kepada berarti undang-undang ujungnya dasar. adalah pemakzulan presiden. Ya, mungkin arahnya ke sana. Mungkin arahnya ke sana karena di dalam undang-undang dasar sudah jelas kebijakan pemerintah. Sedangkan tadi saya katakan KPU bukan pemerintah. Ketika itu misalnya berhasil pemakzulan, apakah kebijakan yang diambil presiden sebelumnya, waktu diambil kebijakan, itu bisa batal? Artinya gini, apakah ketika pemakzulan itu goal, pemilu juga bisa batal? Adalah itu bagian dari kebijakan dari presiden? Saya rasa tidak, karena yang dinilai adalah kebijakan presiden pada saat sekarang ini. Nah, berarti DPR sekarang, nanti begitu 30 Oktober ya, sudah lantik DPR yang baru kan beda lagi. Porsinya sudah beda, karena komposisi DPR kan akan berubah pada saat pelantikan DPR yang baru. Saya rasa itu. Ya, baik. Mas Pur, kira-kira targetnya apa Mas? Targetnya apa sebenarnya yang diinginkan?
Eh, sebelum saya melanjutkan itu begini Mas Agus, pembicaraan masalah hak angket dan definisinya itu saya pikir memang harus diakhiri melihat kenyataan bahwa sekarang dinamika yang ada itu sudah menghitung-hitung kekuatan. Ya. Jadi kalau definisinya apakah masuk melalui pintunya pemilu KPU atau pintunya melalui bansos, sebenarnya banyak cara. Hanya kita sampai detik ini belum tahu materi yang diangkat untuk menjadi substansi menjadi pembicaraan masalah hak angket. Itu menurut saya selesai di situ. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah targetnya apa? Targetnya namanya kita kan berdemokrasi nih Mas Agus. Yang dilakukan oleh DPR RI dalam hal hak angket ini kan sah-sah saja. Jadi itu legal, tidak ada masalah di situ. Soal terkait nanti dalam perjalanannya ada ketersinggungan terhadap pemilu, kecurangan pemilu dikaitkan dengan pemilu, itu kan faktor lain nih. Ya. Tetapi kalau dalam konteks saat ini memang hak angket ini akan menyelidiki, karena memang definisi tadi penyelidikan yang terkait dengan kecurangan pemilu. Tapi sampai detik ini kan kita mesti nunggu usulan dari hak angket itu apa, dan nanti kan dibacakan di paripurna nih. Kalau sekarang ini kan kita berasumsi saja. Kita sampai detik ini belum ada yang tahu, cuman memang sesuai dengan tupoksi yang sudah dilakukan baik dari partai-partai partai PDIP ataupun partai pengusung perubahan, memang sudah menunjuk panitia untuk mempersiapkan rumusan usulan itu, meskipun nanti tentu rumusan usulan itu akan dibacakan di paripurna, Mas. Targetnya apa ya? Targetnya berdemokrasi yang baik, soal nanti keputusannya memang menebak-nebak saja kan ini. Ya. Ekstrimnya adalah pemakzulan, memang pintunya lewat itu. Tidak mungkin MK memakzulkan Pak Jokowi, tidak mungkin. Memang pintunya lewat itu, karena kalau kita bicara hukum ya ranahnya MK, kalau kita bicara politik ranahnya DPR hak angket. Apakah pemakzulan itu ada? Ya kita tunggu karena kita nggak tahu dinamika yang ada nanti. Soal waktu pendek panjang memang bukan masalah, cuman kalau memang targetnya angket ini untuk memperkuat istilahnya di luaran MK, sidang MK ternyata diperkuat untuk itu kan faktor lain. Tetapi menurut saya targetnya apakah 60 hari dipakai itu kan tidak tahu kita. Ya. Kita tidak tahu desain yang akan dipakai ini, apakah desain untuk menguatkan putusan MK, atau kalau kita melihat ada MK yang sudah pernah membatalkan karena kecurangan itu. Ada Pak, di dunia ini ada, mungkin di Thailand atau di Georgia kalau saya baca itu pernah ada memang karena kecurangan. Karena saat ini kita ini kan terbawa harus pemikiran mahkamah kalkulator, hitung-hitungan selisih angka. Ya, ya. Tetapi sebenarnya kalau kecurangan itu pernah ada Pak, di Georgia atau di Thailand itu pernah ada bahwa kecurangan itu bisa membatalkan pemilu Pak. Baik. Itu pernah ada. Ya. Bang Robi, gimana Bang Robi? Ya, kalau ke MK, saya nggak yakin bisa mengalahkan 02 karena selisih angkanya jauh sekali. Ya. Puluhan juta selisihnya. Jadi di MK itu kebiasaannya 2%. Kalau kira-kira nggak mengubah hasil, tidak di... Wah, Ya. biasanya MK 2%, selisih 2% itu baru seru di MK. Bisa dibatalkan atau bisa ditukar kemenangannya. Kalau sudah puluhan juta nggak bisa. Maka solusi memang kita dari kalangan akademisi, aktivis, DPR, pasangan 0103 melihat memang cara untuk memperbaiki demokrasi ini biar sesuai dengan asas pemilu itu Ya, lewat cuma angket. Persoalannya targetnya apa? Ketika Targetnya kecurangan itu katakanlah terbukti, apa endingnya dari Gini ya, kecurangan itu misalnya? Gini, supaya publik itu tahu bahwa proses demokrasinya cacat atau curang. Karena pemilu curang itu biasa. Makanya dibuat Bawaslu, dibuat MK untuk mengadili kecurangan. Kalau nggak ada, kalau pemilunya jujur ya nggak perlu Bawaslu. Bawaslu kerjaan cuma memploti orang, dia udah tahu salah, kadang dia diam juga gitu. Ya. Bahkan KPU di Jawa, dia yang ngasih duit itu memfasilitasi supaya PPK-nya PPS mengubah suara. Kan namanya manusia gitu ya. Begitu juga dengan proses seleksi KPU. Kan juga nggak benar gitu. Masa orang yang nilainya tinggi ternyata nggak lulus karena dia bukan bagian dari kekuasaan. Misalnya seperti itu. Ya. Itu contoh kecil saja bahwa ada mekanisme yang mesti direvisi karena kan kita mencari
formula terbaik nih demokrasi. Sejak 99 sampai 2024. Artinya tidak melihat bahwa upaya ke MK ini untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tidak, MK tidak ke sana. Yang MK hak angket. saya Bukan. apa? Yang hak angket. Ending dari misalnya terbukti kecurangan. Kita kan terlalu bertanya-tanya. Yang dihembuskan adalah untuk menyelidiki kecurangan. Ya. Seandainya itu terbukti kecurangan, targetnya apa? Dengan pemilu ini? Tentunya kan begitu. Pertanyaan ini berkembang kan begitu. Iya, gini, kita lihat 98. Ya. Betapa kuatnya Soeharto itu. Oke. Ya kan? Mayoritas tuh Golkar menang 70% gitu. Tapi kan Soeharto bisa tumbang. Ya kan? Nggak ada yang nggak bisa tumbang di dunia ini. Begitu juga dengan ke pemakzulan. kita belum bicara ke sana. Kita melihat dulu ini masuk nggak barang ini Oke. ke paripurna angket itu. Karena kita mau menguji DPR itu apakah dia sebagai lembaga yang punya taring atau tidak. Seharusnya DPR menjalankan fungsi sebagai lembaga legislatif itu check and balance terhadap kekuasaan. Nah, ketika dia tidak bisa menjalankan peran itu ya susah DPR itu. Nah, maka peran penting kita harus mengevaluasi setiap pemilu. Pemilu itu harus dievaluasi. Kalau cuma pemilu KPU kamu nggak benar gitu, ya udah ngapain gitu. Karena secara substansinya memang kurang sempurna pemilunya. Kalau prosedurnya tanggal 14 pemilu, kemudian 2 bulan sidang BMK itu kan prosedural. Ya. Semua bisa gitu ya. Nah, substansinya ini bermasalah. Maka diperlukan hak angket untuk menyelidiki sejauh mana dari tahapan awal hingga akhir ada nggak bukti yang kuat untuk melakukan kecurangan itu. Ya. Kalau tidak terbukti ya sudah dilantik presidennya. Ya Kalau kan? terbukti, Kalau terbukti panjang lagi ceritanya. panjang gitu. lagi ceritanya. Mungkin begini Mas Agus, saya Ya. sepotong sudah. Dua kamar yang berbeda itu, contoh kita sebelah ada kamar, Oke. ini ada kamar nih. Ya. Kamar sebelah ini lagi seru-serunya ternyata ditemukan kecurangan. Ya. Ternyata ya. Ternyata begitu. Ternyata Andai tuh. kata begitu. Terus Ya. terus sekarang kita sedang sidang nih. Ya. Apa iya yang di kamar sebelah itu kecurangannya sudah terungkap, buktinya ada, saksi ada, barang ada. Terus di sini mau sidang mau berlawanan dengan itu, Pak. Tetapi kalau yang disampaikan Prof Mahfud, sebenarnya bisa MK menganulir atau membatalkan pemilu bisa kalau MK-nya berani. Itu masalahnya, Pak. Dan melihat Izin Mas berani. Agus. Jadi saya dari tadi duduk di sini, kita bicara soal kecurangan-kecurangan. Ya. Tapi ternyata juga di antara kita menunjukkan kecurangan itu yang mana gitu seperti. Ya, ya, ya. Iya Makanya kan? Tadi kan saya tanya Iya. kan, pembuktian kecurangan seperti Pembuktian apa? mana gitu. kecurangan Ditunggu ini? nanti, Pak, kan belum sidang, Pak. Saya melihat gini, justru hari ini teman-teman di luar sana ada semacam kebingungan, ingin memaksakan dirinya menang tapi itu tidak bisa gitu. Oh, lebih ke sana ya sebenarnya. Iya seperti itu. Jadi ya mau angket lah, mau apalah, dia mau ke MK tapi melihat posisi suara yang begitu jauh seperti saya dengan Pak Robi tadi, tidak 2%. Ya bagaimana caranya membuktikan namanya TSM itu seperti misalnya soal kecurangan di TPS yang keliru kan diulang. Ya. Nah uniknya ketika diulang malah semakin menang di situ Prabowo gitu Mas itu. Ya, Jadi ya, ya. ini menarik Di begitu. Jadi TPS-nya Butet seperti itu. ya di mana-mana lah, saya Ya. nggak tahu lah ya. Jadi ketika misalnya ada di pemilihan ulang di TPS tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan aturan dilakukan, justru 02 yang menang lebih banyak lagi daripada yang sebelumnya dia kalah, justru jadi menang. Jadi ini jadi persoalan. Jadi saya lihat teman-teman ini kita mau kemana sebetulnya Ya. gitu, seperti itu. Jadi pemilu kita di gimana sebetulnya gitu. Jadi udahlah kita dengan posisi demikian itu ya saya sepakat lah dengan semua teman-teman bahwa betul pembenahan sistem itu kita sepakat ingin melakukan itu, mengevaluasi apa yang sudah berjalan selama ini, seperti bagaimana menguatkan Bawaslu, bagaimana memberikan sanksi sekuat-kuatnya kepada orang-orang yang melakukan money politik, kepada orang-orang pejabat yang menggunakan kewenangannya untuk mempengaruhi dan lain sebagainya, itu apa sanksinya gitu seperti itu. Ya. Ya. Ini yang harus dibenahi menurut saya gitu seperti itu. Tapi ya kalau menganulir pemilu saya kira sesuatu yang bisa dikatakan yang agak tidak mungkin Tidak lah ya. mungkin ya. Tidak mungkin Ya. menganulir ya misalnya karena ya presiden yang saat ini Oktober selesai. Gitu. Tidak mungkin misalnya pemilihan ulang secara total dan itu tidak ada di undang-undang kita seperti itu. Tapi di TPS yang bermasalah diulang, ya. Tapi secara Tapi tidak nasional secara keseluruhan ya. tidak mungkin itu terjadi kan seperti itu. Baik. Bagaimana 58 orang yang sudah memilih, kalau itu juga berontak bagaimana teman-teman itu? 58% secara quick count itu yang setelah memilih 02 itu kalau dia juga memberontak, apa yang terjadi? Tapi kemarin seperti itu? di Nah. di TikTok Iya. rame.
50% nanti kalau pemilu 58 misalnya kan, ya 58% nanti nah, jadi bagaimana 90% teman-teman katanya. penyelenggara KPPS yang sudah begadang, yang sudah sakit dan lain sebagainya juga tadi Ya, disampaikan jangan-jangan sama tidak menghargai seperti kerja di mereka. TikTok. Seperti Dulunya itu. 58% jadi 90%. Gitu. Mungkin gitu. Wallahualam kalau begitu Mas Edi. Jadi Silakan, Pak Watan. jadi kita bicara di sini soal curangnya di mana. Ya. Ayo dibuktikan, disampaikan, kan bisa diproses seperti itu gitu. Baik. Silakan. Gimana Iya, Pak Matan? Iya. Saya senang sekali. Jadi dengan suasana hidup seperti ini ya, akhirnya kita bisa nanti menduga di dalam pikiran kita yang pada akhirnya itu nanti bergulirnya itu di pengadilannya, pengadilan MK kan gitu. Ya. Nah, saya mau berkata begini ya. Ujung-ujungnya hak angket ini apa? Minimal kalau saya membaca firasatnya dari sisi logika berpikir atau ilmu pengetahuan ya, kenapa orang masih menggunakan terobosan ini ya, karena tadi kan dikatakan beda kamar segala macam, berarti kita terobosan, padahal itu memang haknya DPR ya. kan gitu. Nah, jadi apa yang diharapkan minimal kalau saya baca begitu begini, minimal itu adalah bukti. Kalau bukti itu nanti lahir dari suatu lembaga yang resmi DPR, setidaknya rekan-rekan yang bisa menuntut komplain atau gugatan selisih suara kan gitu ya, MK, walaupun istilahnya itu pengadilan kalkulator, itu kan hanya istilah saja. Tetapi ketika nanti MK itu berpikir dia betul-betul kritis, siapa bilang dia bisa juga melahirkan satu keputusan yang pada akhirnya itu tercatat sebagai jurisprudensi. Kenapa? Karena ketika nanti mereka memeriksa, di samping adanya perbedaan selisih suara, juga terdapat cara-cara mendapatkan suara itu juga bermasalah hukum. Dari mana bukti bermasalah hukumnya? Loh, sudah dibahas di hak angket. Seperti kasus pra peradilan ya Pak. Dulu kan tidak Iya. bisa dijadikan untuk membatalkan, sekarang bisa. Maksudnya seperti itu. Iya, jadi mirip-mirip seperti itulah. Jadi Ya. begini aja. Sebuah pengadilan, apakah itu MK? Kita bicara MK ini karena lagi fokus di sini ya. Setiap pengadilan dia tidak akan bisa menolak sesuatu masalah yang diajukan kepadanya, kecuali memang tidak kewenangannya gitu. Yang pada akhirnya dia akan mencarikan hukumnya, menemukan, maka lahirlah di situ nanti jurisprudensi. Kenapa? Ini demi keadilan, demi kebenaran. Didukung oleh apa? Oleh bukti yang tertuang atau terdapat dari lembaga yang resmi. Muncul di mana? Di hak angket. Loh, ini nyata gitu. Apakah masif segala macam kan gitu ya. Nah, ini kan bisa menjadi dasar hukum pertimbangan oleh MK. Dari sisi waktu, apakah itu bisa beriringan atau malah mungkin Nah, itu sudah dia. dua-dua? Gimana? Saya senang begitu pertanyaannya memancing jadi lebih kritis lagi. Kan begini Mas, kan gini ya. Masalah waktu. Ketika anggota dewan ini katakanlah bersepakat, mereka berhitung dengan waktu. Oke, Mereka ya. berhitung dengan bukti. Betul. Kan gitu ya. Mereka berhitung dengan strategi. Ketika terjadi, mereka sudah punya argo yang berjalan waktunya. Ya. Seperti kita ulas tadi kan, mereka paling tidak ini mengejar, kalau bisa 24 jam itu sidang. Bagi yang nggak setuju, kan ini kan 2/3 atau Ya. katakanlah separuh lebih. Kan begitu, separuh lebih dari anggota DPR. Anggota DPR berapa sih? Kan 575. Bagi 2 lebih kan sedikit, kan gitu. Artinya bisa. Pertanyaannya, ketika melihat format struktur di DPR sekarang, gabungan antara 1 dan 3 lebih besar dari nomor 2. Iya. Apakah kemungkinan tidak ada pemaksaan? Bergabung yang lebih cepat, akhirnya voting dan segala macamnya. Silakan. Ya itu tadi ya. Jadi tergantung kesepakatan. Kalau memang mereka ini dari titik awal sepakat, maka sampai akhir mereka tidak akan terpecahkan, tidak akan tersusupi, supaya bisa didapatkan bukti untuk nanti dijadikan bukti ke MK. Makanya mereka ini jangan kerja
asal-asalan atau gertak-gertak sambal. Kalau orang Medan bilang gertak Iya, sambal, iya. enggak usah. Hanya mengharapkan sesuatu, jangan. Jangan mengharapkan nasi bungkus, jangan begitu. Atau jabatan apa gitu, jangan. Kalau bergerak, argo waktu berjalan. Jangan sampai alat bukti yang diharapkan itu keburu basi, Mas. Nggak Ya. kepake di MK. Kalau hitungannya bisa cukup. Kalau hitungan saya cukup. Prediksi dari pengalaman Iya. waktu di hakim juga cukup. Kalau hakim, saya hakim tipikor, Mas. Ya. Kalau kami di hakim tipikor ini, maaf ya agak sedikit nyimpang. Ini kan masalah strategi waktu ya. Ya. One day publish. Oke. Itu kami. Jadi masa tahanan itu dan masa tipikor itu ada. Betul. Perkara tipikor itu harus 120 hari selesai. Jadi kita sebelum 120 hari harus kita yang ngatur jaksa. Harus kita yang ngatur pengacara, kamu tanggal berapa pledoi, kamu tanggal berapa tuntutan. Kenapa? Gamenya itu kita yang pegang. Kenapa? 120 hari kata undang-undang. Kalau tidak, kita kena, Mas, dipecat. Jadi dengan begitu, kalau kita mulai buka persidangan dan terbuka untuk umum, kita sudah tahu itu apa yang harus kita kerjakan. Jangan sampai masa berpikirnya jaksa sama pengacara setelah kita putus nanti 7 hari, jangan nggak kebagian, kan salah lagi. Artinya ketika kawan-kawan di DPR itu sudah memulai, seharusnya mereka udah perhitungkan alat bukti akan kita dapatkan sebelum MK memutus. Kalau bisa sebelum saling pembuktian di MK. Saya rasa begitu. Sehingga bisa jadi dasar untuk pengajuan di MK. Maksudnya Iya. begitu. Kalau enggak sia-sia untuk apa? Apa untuk pemakzulan presiden? Ya, Apa makanya memang kita- itu politik balas dendam? Betul, betul. Karena Arahnya kemana kan karena begitu. lari betul. dari pangkuan, katakanlah seperti itu ya. Pangkuan siapa saya pun nggak tahu. Terima Ya. kasih, Mas. Mbak Lina silakan. Tadi sebenarnya sudah jelas dibedakan ya mana ranahnya MK, mana ranahnya DPR. begitu. Oke. Jadi dalam politik itu, Mas, there is no free lunch, nggak ada makan siang gratis. Artinya ketika ada dinamika politik dalam DPR tadi, itu nggak bisa kemudian ketika di awal bersepakat akan diselesaikan sampai akhir, nggak bisa, Mas. Karena pola-pola negosiasi dan resolusinya sudah jelas dilakukan di awal sebenarnya. Jadi hari ini misalnya dilihat selesai pencoblosan tuh, mana yang kemudian merapat pada partai pemenang, itu bisa diduga akan masuk dalam gerbongnya gitu. Ya. Jadi ketika masuk kenceng itu di DPR, itu susah waktunya. Jadi pecah-pecah kongsi mulai terasa. Pecah kongsi mulai terasa begitu, Mas. Kalaupun lah nanti katakan dia akan masuk ke ranahnya MK, mungkin secara aturan di MK mungkin jelas gitu ya, ini kapan masuknya, kapan diputusnya, kapan pelada dan seterusnya. Di DPR itu beda, Mas, dinamikanya berbeda. Dan jangan lupa misalnya kalau bicara DPR hari ini, kita kan ada MPR. MPR tuh gabungan dari, kita kan bikameral ya, ada DPR sama DPD. Jangan kemudian hanya dibilang DPR hanya sebagai fungsi impeachment, check and balances, enggak. After kita 2022 dulu terakhir amandemen, nah itu semua dirubah, Mas. Jadi ketika Soeharto, Gus Dur, nah kemudian setelah amandemen itu dibuat agar tidak mudah kemudian memakzulkan presiden. Kenapa? Karena presiden itu apa ya, simbol negara, ikon negara, jadi tidak mudah untuk dimakzulkan bahasanya hari ini begitu. Ya pertanyaan tadi, targetnya apa? Saat tadi kan disebutkan kan kecurangan. Iya. Untuk menyelidiki kecurangan. Berbagai macam kemungkinan terjadi. Bisa DPR pecah, bisa suara solid. Kan Ada targetnya dua sudah agak sedikit saya bilang tadi bahwa yang disasar sebenarnya bukan pada hak angket. Hak angket ini opsi terakhir. Opsi pertama yang diminta adalah memakzulkan presiden karena diduga ada banyak tuntutan di situ ketika presiden menggunakan kekuasaannya secara tidak on the track gitu. Nah, itu yang kemudian dikritisi. Berarti arahnya ke presiden Arahnya sebenarnya. ke presiden sebenarnya kalau bacaan politiknya seperti itu, Mas. Karena kalau bicara hak angket ini karena digesa kan, dan Oke. juga hari ini DPR, Mas. Kalau misalnya goal, apa Ya. keuntungannya dengan memakzulkan presiden? Pertanyaan selanjutnya tentu kan itu. Saya agak pesimis. Gol pun pasti tidak. Kenapa? Karena Ya. kalau setengah, Mas, setengah ya hari ini, katakanlah dia masih di sana, tapi saya pikir lebih dari 1/4 anggota DPR itu dia mencalonkan dirinya kembali, dan bahkan ada yang tidak jadi. Nah, bahasa mudahnya begini nih, kalau gua nggak masuk lagi, ngapain nih gua repot-repot hadir pada hak angket itu? Ya, Begitu, ya, ya. Mas. Jadi Jadi- saya pastikan, Jadi gembos di tengah jalan. menurut saya begitu. Menurut saya begitu ya, karena melihat secara komposisi politik, Mas, dinamika politik di DPR itu kenceng loh. Kenceng, ya. Meskipun saya nggak pernah di situ ya, tapi secara keilmuan dan secara praktisi sering mendampingi yang model-model begitu. Ya, gitu. Jadi Gimana, Pak? gini, Gembos di tengah jalan Mas ya. Agus, jadi saya tidak lari ke situ sebetulnya. Saya tetap fokus
bahwa pembenahan pemilu iya. Ya. Kalau mau dilakukan secara hak angket, monggo silahkan gitu seperti itu. Itu lebih clear menurut saya gitu. Tapi soal hasil angket mau dibawa ke MK, rasa-rasanya sulit banget sih. Sulit ya. Sulit ya. Bagaimana saya dari tadi menantang teman-teman, bagaimana angket nanti jatuhnya ke pansus itu bisa membuktikan kecurangannya di mana dan itu terjadi secara masif. Lalu itu kan keputusan politik. Lalu kemudian dia dibawa, ditarik, dipaksa masuk, diseret masuk ke MK. Rasa-rasanya sulit juga MK akan berpikir ulang untuk mengambil keputusan daripada MK itu. Dan secara aturan kan sebetulnya di MK itu ya paslon yang keberatan gitu. Ya. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Robi seperti itu. Jadi kalau tadi Bang Fatan ingin hasil dari angket itu dengan sahabat saya mau ditarik masuk ke MK, rasa-rasanya sesuatu yang sulit. Kecurangannya mana yang diangkat gitu seperti itu. Sama dengan misalnya tadi ketika kita mau ada rencana, ada niat memakzulkan presiden. Loh bagi-bagi bansos kok, kebijakan bagi-bagi bansos berujung pada pemaksulan gitu. Apa kasus-kasus sebelumnya banyak lebih kencang daripada itu tidak terjadi, Bruno Gate apa dan lain sebagainya. Tidak terjadi apa yang signifikan itu, biasa saja belum saya gitu. Nggak ada masalah gitu. Jadi beberapa hal yang lainnya tidak terlalu ini, apalagi di era sekarang ya. Tadi sampaikan dengan undang MD3 itu tidak begitu mudah hari ini untuk memaksulkan presiden itu. Jadi saya ingin kita fokus kalau mau membenahi negeri ini, ya negeri yang kita cintai ini, silahkan angket, tapi fokus kepada pembenahan, perbaikan regulasi sistem untuk pemilu yang akan datang. Oke, berarti angket saya oke, mau tapi Mas, fokus kalau pada ada- pembenahan. Tapi kalau mau membawa ke MK, saya lihat kecil kemungkinan. Lebih Kecil. bagus fokus buktikan kecurangan-kecurangan itu tidak harus melalui hak angket, sudah ada sistem tersendiri, undang-undang pemilu mengatur itu, silahkan maju ke MK kalau gitu. Ya. Ketika nanti KPU RI sudah memutuskan bahwa pemenang yang pada pemilu ini adalah 02 misalnya gitu seperti itu. Pak Arief, Silahkan maju saya ke ingin sana tanya gitu. Pak Arief. Nah, atau Seandainya tanggal 20 Maret bersamaan dengan pengumuman dari KPU, terus DPR mendesain bahwa tanggal 20 Maret itu juga memberikan rekomendasi bahwa setelah sidang maraton ada TSM. Terus satu sisi akan simultan dengan pengajuan. Iya. Nah, itu kan bisa masuk, saya Pak. ingin lebih fokus, silahkan paslon 01, 03 TSM itu dibuktikan tanpa menunggu angket laju ke MK. Kok pintunya ada kok gitu. Waktunya nggak cukup, Pak. Pintunya ada. Nggak kok. cukup. Enggak, paslon ini kan dari sekarang. Oh, ini curang di sana, curang di sini. Sebelum KPU menetapkan sudah punya bahan untuk paslon Bapak, di yang sana mau ada mengundang. paman, Bapak. Nah, ini menjadi soal lain lagi ya. Ini soal lagi. Keputusan MK itu keputusan kolektif, Saudara. Iya kan? Tadi Bang Fata juga agak pesimis di situ, tapi keputusan MK ini adalah keputusan kolektif. Iya kan seperti itu. Nah, kalau kita sudah pesimis begitu ya kalau begitu ya sudahlah seperti itu. Ya, marilah bergabung aja lah dengan kami kalau begitu. Selesai urusan kan? Udah karena gini, maaf dulu, karena gini. Kita harus menghargai. Ini bukan transaksional loh, Pak. Ini kita bicara ini rekonsiliasi negara, luar biasa. Pak. Ya. Pak Jokowi sudah membangun rekonsiliasi dengan mengajak Pak Prabowo untuk bergabung di kabinet sekarang ini. Ya, dan itu akan dilakukan. Dulu terbelah. Itu akan dilakukan lagi. Dan itu Prabowo insya Allah dilakukan lagi. Ya. Karena kita menjaga kepentingan bangsa yang lebih besar daripada berkota-kota, Ya. daripada terbelah. Makanya duduknya saya dekatkan. Nah, Baru saya bisa. ingin- Ya, Nah, gini. makanya itu lebih penting kalau Ya. kita bersatu bicara ke Anu, depan. Ya. Banyak Mas masalah Agus. pikir kita Ya. gitu. Indikator tuh sekarang baru merilis. Saya baca Oke. tadi pagi ya. Harga beras tuh naiknya luar biasa gitu. Ekonomi hanya 36% yang puas. 42% nggak puas dengan kondisi ekonomi sekarang. Artinya apa? Artinya bansos yang disebar pemerintah sebelum pemilu itu luar biasa impact-nya. Saya melihat langsung seorang kepala daerah di Kepri yang di TikTok-nya itu mengumpulkan ratusan orang kemudian berpidato tentang ya mendukung calon tertentu ya. Bagaimana alasannya duit bisa dihemat, kemudian kontinuitas pembangunan di Kepri gitu. Nah, orang awam oke gitu. Kan itu persoalannya yang diselidiki oleh hak angket yang bisa menyelidiki itu. Begitu juga dengan salah satu menteri di kabinet juga menyatakan hal yang sama. Bahkan menterinya satu grup sama saya, grup WA. Ketuanya juga
ketua grup kami itu, ilmuwan ilmu sosial Indonesia itu, dia menyatakan di Jogja secara terbuka. Saya bilang, kenapa Prof seperti ini? Ya udah, jadi bansos itu luar biasa impact-nya. Orang yang nggak mampu, karena apa? Karena sekarang ketimpangan kita begitu besar ya. Ada 4 orang kaya Indonesia, nilainya 1.000 triliun hartanya, 4 orang saja. Dengan dibanding 60 juta tuh orang miskin, menurut World Bank, itu pendapatannya $2, di bawah $2 per hari yang dia habiskan. Kan jauh sekali ketimpangannya, sehingga pemilunya tidak adil gitu. Makanya saya bilang dengan Yudi Latif, saya selalu diskusi, gimana caranya kita menyuarakan amandemen tuh Undang-Undang 1945. Karena memang nggak bisa one man one vote itu dengan kondisi kemiskinan yang sedang tinggi. Di Amerika, ya oke lah dia kaya, kemiskinan yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan kita. Di kita yang miskin terlalu besar, kena tsunami bansos, kena tsunami politik, selesai. Contohnya apa? Orang yang nggak kampanye bisa menang di pemilu 2024. Kenapa bisa menang? Karena mereka secara langsung mengatakan, ya udah ada serangan-serangan tertentu yang bisa membuat orang itu bisa menang. Sementara orang yang berpengalaman kalah, nggak apa, bapak pokir-pokir DPRD itu babak belur, nggak memberikan efek kepada pemilih, sehingga yang diterima adalah cash gitu. Pembangunan tuh lupa. Inilah kebrutalan pemilu sekarang dibandingkan dengan 2019. Tapi 2019 juga terjadi juga sebenarnya. Tapi tidak semasif sekarang. Kemudian 2029 kita akan membayangkan lebih parah lagi kondisi pemilunya. Karena apa? Karena memang ya di-create seperti sedemikian rupa. Sehingga akan tercipta orang yang pintar tidak akan pernah duduk di DPR. Ya. Tapi orang yang kaya raya bisa duduk di DPR. Oligarkinya terlalu, cengkramannya terlalu kuat berkuasa di kita. Ya, maka kalau diperkirakan sekarang kondisi demokrasi kita cacat, flawed demokrasi, maka 2029 akan lebih parah kondisinya dibandingkan dengan sekarang. Maka caranya harus amandemen undang-undang, revisi undang-undang 7, kemudian ya kita tata ulang kembali. Makanya pentinglah untuk menyelidiki itu, diperlukan hak angket. Di mana yang kurang kita perbaiki, yang rusak diperbaiki, jangan diteruskan gitu. Jadi lebih pada perbaikan sistem nantinya. Hasil hari Kalau sekarang itu sepertinya lebih melihat gimana kerusakan pemilu itu. Karena kan Undang-Undang 7 ini kan baru direvisi 2017, ya kan, diserentakkan semua. Ya termasuk pemilunya jangan seberapa presiden. yakin seandainya itu bisa bola panas itu bergulir di DPR dan itu tidak digunakan untuk hal-hal yang lain seperti impeachment tadi. Ya ini kan tergantung PDIP sebagai kursi terbanyak di DPR. Ya. Apakah mereka bisa meyakini yang lainnya? Karena kepentingan negara harus lebih diutamakan. Daripada kepentingan kelompok. Ya. Nah, untuk itu hak angket saya kira memang harus digulirkan. Kita lihatlah apakah bisa nggak meyakini yang lain gitu ya. Karena kan mereka habisnya di Oktober DPR ini. Presiden juga segitu. Jadi masih ada waktu cukup panjang untuk mensinkronkan antara sidang di MK dengan sidang. Jadi yakin tetap bisa sinkron antara sidang di hak angket dengan sidang MK? Ya kan cuma 60 hari. Ya kecuali yang dipanggil nggak. Maksimal 60 hari. Kecuali yang dipanggil nggak datang-datang gitu. Misal KPU dipanggil, nggak datang. Bawaslu dipanggil nggak datang. Cuma kan mereka harus datang. Karena DPR punya upaya paksa. Hak paksa. Ada hak paksa di situ. Nah kemarin di wawancara Tempo, Ketua KPU memang mengakui ada masalah di pemilunya. Ya. Termasuk 120 juta rekap itu terjadi anomali. 300 bisa jadi 900, ada 600. Tapi itu nggak masalah apa. Karena yang diakui adalah manual, sistem rekap manual. Tetapi itu kan sudah terlanjur membentuk citra KPU nggak benar. Begitu juga dengan ketuanya sudah 3 kali kena etik. Nah kecurangan seperti apa yang bisa artinya menjadi parameter bentuk kecurangan seperti apa yang bisa mengubah sistem itu? Kalau pendapat saya yang bisa dimasukin melalui pemerintah itu adalah soal bansos dan penetapan PJ kepala daerah
yang sedemikian rupa sehingga peran-peran kepala daerah di daerah itu sangat penting sekali untuk memenangkan Apakah calon. kemungkinan ada kadar, misalnya tingkat kecurangan 1, 2, 3, seperti itu? Ya. Oh ini kecurangan level 3 misalnya, itu bisa diarahkan ke sini. Kecurangan level 2 yang lebih kecil, itu hanya untuk perbaikan sistem. Misalnya begitu, kita sama-sama menerka ini. Ya, sutradara film Dirty Food itu sudah bagus melukiskannya. Oke, Nah, sekarang DPR itu saya kira akan bergerak dari film itu. Karena ada tiga pakar tata negara ya, ya. yang menjelaskan soal itu. Nah, ya tinggal menurunkan saja, tinggal memanggil hak-hak pihak-pihak terkait. Apakah benar atau tidak yang diceritakan di film itu. Itulah kira-kira gambaran bagaimana kerusakan pemilu kita. Ya, baik. Pak Tartimin, gimana Pak Tartimin? Tadi, sejalan nggak nih DPR sama MK? Jadi saya pikir Peluangnya gimana? itu hal yang berbeda. Karena apa? Karena di Undang-Undang Pemilu kan diatur masalah pelanggaran. Pelanggaran proses pemilihan, pelanggaran hasil pemilihan. Pelanggaran terhadap proses pemilihan itu adalah ranahnya Bawaslu. Ya, Pelanggaran atas hasil pemilihan itu kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang katakanlah kita ikutilah katanya ada kecurangan. Kecurangan ini apakah masuk kepada proses pemilu atau setelah hasil pemilu? Nah, kalau kita masuk kepada proses pemilu, berarti ini harus masuk ke ranahnya Bawaslu. Apakah sudah dilaporkan kepada Bawaslu? Bawaslu sudah melakukan penyidikan? Kita belum ada dapat informasi seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau bisa mau bawa ke MK, berarti adalah hasil dari pemilu. Hasil pemilu ya kita tunggu dulu. Ya. Hasil dari putusan KPU. Nah, sekarang ini belum ada. Kemudian saya kembali kepada syarat diajukannya hak angket. Tadi sudah disampaikan. Hak angket adalah menilai penyidikan terhadap kebijakan pemerintah yang melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang undang-undang mana dilanggar? Harus jelas. Nanti DPR mengulirkan itu, DPR sendiri menanyakan. Yang ngasulkan misalnya, contohlah minimal ada 25 anggota DPR. ya. Lebih dari satu fraksi mengajukan itu. Di DPR sendiri akan menanyakan ke fraksi yang lain, undang-undang mana yang dilanggar oleh pemerintah? Ya tolong tunjukkan. Kalau tidak bisa tunjukkan, tentu DPR yang dari kubunya 02 akan melawan. Nah, tentu nanti kembali kepada hasil voting suara. Apakah ini yang hadir lebih dari 50% menyetujui atau menolak? Akan isu. Jadi saya pikir ini adalah hal yang berbeda antara pelanggaran pemilu dengan adanya dicurigai ada kecurangan-kecurangan. Itu udah hal yang berbeda. Ya. Ya, berarti tidak tepat hak angket digunakan untuk menyelidiki kecurangan. Ya. Tidak tepat ya. Dan juga kecurangan yang kita ketahui, setiap pemilu pasti ada kecurangan. Cuma bagaimana pemerintah atau KPU, sekarang KPU membuat lebih baik. Sekarang lebih transparan. Sekarang juga semua masyarakat pemilu sudah punya handphone. Begitu C1 selesai langsung dijepret, dikirim kemana-mana. Ini juga mengurangi adanya kecurangan. Dengan bansos tadi misalnya, suatu Ya. kebijakan bansos tapi dikategorikan, diasumsikan untuk mengarahkan ke paslon tertentu. Hukum kita seperti apa? Kan kita kan menggunakan hukum positif. Dan itu harus dibuktikan dulu. Ya. Yang mana? Apakah dengan memberi ini dia memilih? Bisa saja dia menerima tidak memilih atau sebaliknya. Nah, gimana kita buktikan? Nah, siapa yang menerima? Kemudian tanyakan, kamu sudah menerima, kamu pilih siapa? Pilih yang disuruh atau pilih sebaliknya? Kan bisa saja begitu. Orang dikasih, tapi bukan itu yang dipilih, sebaliknya. Nah, ini pembuktian juga tidak mudah. Tidak mudah ya. Ada orang mau, oh saya terima bansos, saya milih ini karena disuruh oleh ini. Nah, itu juga harus dibuktikan di pengadilan. Ya, kan? baik. Sudah siap-siap terkait dari Pak Fatan. Iya. Saya sih sebenarnya siap aja, cuman saya cari momennya gitu. Iya, iya. Tapi bukan ikan laga ya. Iya, iya, Bukan iya. ikan laga kan lain. Jadi begini ya. Kalau memang hak angket itu kan penyelidikan atau menyelidiki kan ya. gitu kan, kebijakan, jangan bijak-bijakan dia kan gitu ya. Terus berdasarkan undang-undang yang mana yang dilanggar, kan memang betul itu. Kita buktikan kan itu. Tetapi begini ya,
segala sesuatu kegiatan harus ada dasar hukumnya. Dasar hukum kan dituangkan dalam undang-undang. Nah, disitulah nanti rekan-rekan DPR itu mengulas tuntas. Ambillah undang-undang bansos. Apa benar pelaksanaan bansos itu oleh yang bukan peserta? Atau ini kan kalau dia incumbent ikut peserta itu bisa dia. Tetapi kalau ini tidak, loh apa maksudnya? Kenapa dilaksanakan pada musim-musim yang tak pada musim pembagian gitulah. Nah, itu salah satu gitulah. Nah, itu akan dikaji lagi. Nanti di sana kan akan dihadirkan ahli apa? Ahli politik, ahli apa? Ahli orang yang meriksa kejiwaan orang. Kalau udah dikasih, udah tahulah maksudnya, atau barang yang diterima dibungkusnya ada kartu nama. Ya kan macam-macam itu nanti terbukti di lapangannya itu seperti apa kan gitu. Ya, nah karena begini, bansos itu jangan sempat menimbulkan keraguan bagi si penerimanya kan gitu. Itu ada juga sanksinya itu. Berarti ada apanya? Ada kolusi mungkin, ada nepotisme segala macam kan gitu. Itu kan merupakan pelanggaran undang-undang juga itu. Karena ada undang-undang nepotisme kan tak boleh kan gitu. Nah, katakanlah kita sebagai presiden, lalu mau kita bela saudara kita segala macam. Kebetulan saya memang bisa bagi-bagi sembako saya, tapi daripada di awal mending di akhir segala macam. Nah, apapun kejadiannya, mari nanti rekan-rekan buktikan. Kalau ada pembuktian itu, masa nggak bisa hasil dari angket itu dibawa masuk ke alat buktinya MK. Kenapa nggak bisa? Uang pengetahuan di luar sidang juga ada berpengaruh itu. Pengetahuan sang hakim akan bisa mempengaruhi pertimbangannya karena dia mendapatkan pengetahuan di luar sana gitu. Apa yang terjadi? Apakah masif segala macam kan begitu. Jadi seorang hakim itu ataupun majelis atau kolektif lah katakan seperti itu MK itu kan, mereka itu kan harus betul-betul profesional dan proporsional. Kan begitu saya rasa. Ya. Kalau saya tadi dibilang Bang apa tadi ya pesimis, sebenarnya enggak. Kenapa? Kalau kita tidak meragukan, jangan harap kita mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan adanya keraguan, maka kita berpikir kritis bagaimana ini bisa terkawalkan. Saya rasa itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.